Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara dari pelatihan kepemimpinan pengawas, dan saat ini saya akan melakukan pemaparan daripada tanggung jawab saya dalam mengikuti workshop pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu salah satu tanggung jawab yang pada saat pelatihan Pola Baru tahun 2023. Baik, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu saya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya nama Agus Prasisto, STMMM, yaitu Widyas Wara Ahli Matya pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG. Kemudian tempat tinggal saya saat ini ada di Kampung Bintaro, Kelurahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kemudian nomor HP dan nomor WA saya itu masih dalam satu kontak nomor, yaitu nomor 08131 7939161. Kemudian email saya yaitu agusprasisto@gmail.com. Ada kata bijak yang saya ambil dari perkataan A.A. Agim, yaitu bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun, jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Nah, itulah sekiranya ternyata harta itu tidak segalanya buat kita, tapi keilmuan itulah yang menjadi pegangan daripada perjalanan hidup kita, dan kita akan dikenang oleh orang apabila kita punya keilmuan yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Baik, dalam pelatihan kepemimpinan pengawas, agenda 1 di sini ada 2 mata pelatihan, yaitu 1 wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, dan 2 bela negara kepemimpinan Pancasila. Deskripsi singkat daripada agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda ini membekali peserta dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara, moral, dan etika dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dengan mengendalikannya dalam pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Dan hasil belajar, kita mengharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila serta implementasinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sebagai data referensi dari pelatihan ini, ada Menpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, Peraturan RAN nomor 5 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, dan Peraturan LAN nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 5 tahun 2022 tentang pelayanan penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, dan paparan perlan nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS, keputusan sekolah LAN administrasi negara nomor 1 miring K.1 miring PDP.07 miring 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 2 miring K.1 miring PDP.07 miring 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, dan Perkalan 2021 Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila PKP, dan Kalan nomor tahun 2021 Modul Bela Negara Kepemimpinan Pancasila atau PKP. Kemudian tim Widyaswara Agenda 2023 materi Laudul Agenda 1 PKP sebagai dasar referensi daripada mekanisme pelatihan ini. Baik, keterkaitan dalam agenda pembentukan potensi kepemimpinan yang baik,
kita bisa mengetahui bahwa agenda 1 ini adalah agenda awal. Saya katakan awal, di mana kalau kita mengibaratkan membangun sebuah rumah bangunan yang kokoh, itu perlu pondasi atau perlu soko-soko atau penopang daripada bangunan itu. Nah, dalam konsep ini, agenda 1 ini adalah merupakan pondasi, yaitu bagaimana seorang aparatur, bagaimana seorang pejabat pengawas dalam pelaksanaan tugasnya ke depannya itu akan menjiwai, akan memaknai daripada kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme di agenda 1 ini harus benar-benar kuat kita tanamkan. Nah, di sini dari analog ini mungkin nanti setelah dia tahu memahami tujuan daripada agenda 1 ini, dia akan lebih aware lagi terhadap apa kaitannya dengan fungsi dan tugas di pengawas itu. Nanti akan dikaitkan dengan kepemimpinan di agenda 2, yaitu kepemimpinan pelayanan. Kemudian agenda 3, manajemen publik. Kemudian ada lagi setelah itu nanti ke studi lapangan dan aksi perubahan dan permasalahan implementasi peningkatan kinerja. Dan nanti setelah dia dapatkan semua dari materi ini, dia akan mampu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Nah, keterkaitan agenda dalam pembentukan kepemimpinan pelayanan, yaitu kepemimpinan Pancasila dan negara, kepemimpinan pelayanan pasti dia akan mengetahui apa seluk-beluk yang ada terjadi, bagaimana dia saat ini yang sudah bekerja, yaitu diagnosa organisasi, bagaimana organisasi perjalanan dalam perjalanan ini, apakah sudah simultan dalam perjalanan ini atau mungkin ada yang kurang dalam pelaksanaannya. Kemudian berpikir kreatif dalam pelayanan. Nah, di sini juga kita mengharapkan peserta adanya kreatif pikiran yang inovatif dan segala sesuatu yang membangun untuk bisa terciptanya hasil kerja atau pelayanan publik yang baik. Kita juga di situ perlu ada membangun tim efektif. Tim ini kita bangun juga diharapkan daripada pemimpin pengawas ini mempunyai sifat yang membangun tim. Kerja ini adalah kerja tim, bukan kerja sendiri, karena kita tahu bahwa tugas sendiri itu juga tidak akan efektif. Dengan tugas tim, ini akan lebih efektif dan visible daripada hasil-hasil kerjanya. Kemudian kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, ini juga karena sudah merupakan tanggung jawab pengawas, disinilah dia sebagai leader ke depannya untuk memberikan suatu penguatan sehingga dalam perjalanannya sebagai pembinaan pelayanan pada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Kemudian dalam pengendalian pekerjaan juga teknik komunikasi publik, bagaimana dia melakukannya, bagaimana dia menyampaikannya, bagaimana dia bertonasi kalimat kata-kata yang dibangunnya. Nah, ini harus juga mempengaruhi daripada keberhasilan sebagai kepemimpinan pengawas. Kemudian perencanaan kegiatan pelayanan publik. Nah, juga begini. Ini juga harus dibangun bagaimana perencanaan yang harus dilakukan, apa yang ada didahulukan, sifat-sifat apa yang harus diambil keputusannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian menyusun RKA pelayanan publik. Nah, ini juga ada dipetakan bagaimana pelayanan-pelayanan yang harus lebih optimal dan dalam pelaksanaannya dan tidak terlalu membutuhkan waktu banyak, dengan singkat itu bagaimana cara dia membuatnya. Kemudian pelayanan publik digital juga ini juga perlu. Sekarang di zaman era digital ini semuanya serba canggih. Ya, di sini harus juga pemimpin pelayanan ini juga harus, pengawas ini juga harus aware terhadap tugasnya, bagaimana dia menjalankannya. Kemudian manajemen mutu. Di sini kualitas daripada pekerjaan juga diharapkan adanya suatu hal yang baik juga ke depannya. Kemudian manajemen pengawas juga ini harus dilakukan secara simultan berkelanjutan. Kemudian pengendalian pelaksanaan kegiatan. Nah, ini juga harus dikendalikan karena dia adalah penentunya juga sebagai pengawas. Di sini menentukan bagaimana berjalannya suatu layanan dalam lingkup kerjanya ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan satu apapun. Nah, dari konsep studi lapangan aksi perubahan kepemimpinan yang tadi dibahas tadi, kita mengharapkan adanya pengendalian pekerjaan sehingga di sini menjadi kepemimpinan pelayanan.
Nah, di sini dari pelayanan ini kita mengharapkan adanya pelayanan yang baik daripada peserta pelatihan ini. Nah, ini terkaitan agenda dalam bentuk pemimpinan pelayanan. Kemudian ada tadi self mandiri dalam proses pembelajaran ini atau self learning atau tugas mandiri. Di sini pembelajaran akan kita sampaikan yaitu dengan melalui sistem ya, self learning ini melalui sistem learning ya kan, melalui login peserta mungkin nanti masuk dulu dan ada profilnya, kemudian ada agenda pembelajaran 1 2 3, nanti ada learning, kemudian modul ya. Nah, di sini juga nanti dibaca ya kan, mekanisme gambaran seperti ini, kemudian memberikan penugasan ya kan. Setelah dia mengetahui itu nanti ada apa yang menjadi penugasan daripada. Nah, dalam self learning ini kita mengharapkan peserta yaitu di tempat kedudukan peserta yaitu di tempat tugas. Nah, di sini kita mengharapkan ada peserta ini nanti membaca materi-materi yang ada di situ. Kemudian selama pembelajaran ini nanti ada mekanismenya seperti dalam penugasan. Nah, dalam penugasan learning agenda 1 ini sinkronus asinkronus, ada penugasan individu dan ada penugasan kelompok. Nah, penugasan individu, setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu mengidentifikasi isu atas permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam meningkatkan kinerja di unit organisasinya. Kelanjutan dari makalah pada belajar mandiri. Nah, nanti ada tugas kelompok, yaitu peserta diberikan tugas kelompok dengan memilih satu isu dari makalah peserta atau disediakan kasus dalam pengampu materi untuk mencari alternatif solusi yang akan disusun dan sering penugasan kelompok. Nah, ini adalah desain dari pembelajaran distance learning atau. Nah, di sini ada istilah sinkronus dan asinkronus. Nah, di sini hari pertama nanti akan kita berikan itu 2JP, yaitu nanti perkenalan membangun hubungan peserta pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian nanti ada tanya jawab, kemudian pembelajaran mandiri self learning atau MMUC ya, Method Open Courses, yaitu kemudian kita akan lakukan overview modul dari agenda 1 2, yaitu dari agenda 1 kemudian dipaparkan dan diberikan tugas. Kemudian nanti sinkronus dan alokasi waktu itu ada istilahnya tugas individu. Kita individu itu akan membuat learning journal kegiatan distance learning H1 analisis itu yang relevan dengan tugas IC berkaitan potensi yang dihadapan implementasi etika dan integrasi kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kepemimpinan Pancasila dalam lingkup tugas dan fungsi dalam tugas masing-masing instansi satuan kerja unit kerja peserta. Kemudian ada lagi tugas kelompok itu 3JP. Kita akan diskusi dalam 2 subkelompok yaitu 5 peserta yaitu isu terpilih dari anggota subkelompok yang relevan dengan tugas EC dalam lingkup implikasi kekinian dengan tema peran kepemimpinan pengawas dalam mendukung terwujudnya smart government dan visi misi BMKG. Nah, kemudian di hari kedua berikutnya yaitu di 2JP ya, ini juga ini singkat ya, sinkronus. Kita akan limit setting membangun hubungan peserta dan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kita akan evaluasi dengan pembelajaran pertemuan 1 sinkronus dari hari ke-1. Kemudian nanti kita akan pemaparan dari diskusi kelompok 1, review dan pembelajaran dari hasil paparan, kemudian umpan balik dari kesimpulan. Kemudian di sinkronus dan asinkronus 6JP, ini dari kedua, ini akan kita berikan tugas di 4JP, yaitu membuat learning journal distance learning H2 dan menyempurnakan tugas individu kegiatan H1 analog dengan hasil review paparan tugas kelompok dengan tema peran kepemimpinan pengawas dalam mendukung terwujud smart government dan
visi misi BMKG. Nah, tugas itu nanti di-upload di LMS sebelum jam 23.59 WIB. Kemudian tugas kelompok 2JP kita akan sempurnakan dari hasil paparan diskusi kelompok sesuai dengan hasil review dan umpan balik di-upload di LMS sebelum jam 23.59. Nah, ini adalah sebagai dari desain pembelajaran AG1 Distance Learning. Nah, kesimpulan bahwa kita mengharapkan daripada pelatihan ini, yaitu peserta dengan mendalami materi agenda 1 diharapkan peserta pelatihan mempunyai kesadaran penuh pada dirinya dan mampu mengidentifikasi potensi diri dan mengaktualisasikan etika dan integrasi kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. Kemudian peserta diharapkan mampu berekspresi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam Republik Kekuasaan Nusantara, kearifan lokal Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia. Demikian sekelumit tentang agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam penyampaian terkait untuk pelatihan kepemimpinan pengawas. Ini yang bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebelumnya, dan apabila ini ada kesalahan, sebagai manusia tidak sempurna, dan saya pembelajaran ini karena juga masih dalam proses pembelajaran, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan aku salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.